Dan pagi ini kita masih ada di hari-hari di mana kita memperingati, merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari-hari ini adalah hari di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Dia. Dan menarik saudara, sekalipun Yesus bangkit, tetapi Yesus tidak langsung naik ke sorga. Dia masih ada selama 40 hari di bumi ini untuk menyatakan bahwa Dia bangkit dan kuasa kebangkitan itu bekerja nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan orang percaya, kuasa kebangkitan itu masih bekerja. Yang percaya bilang amin. Pagi ini saya mau kasih tema khotbah saya, 3 hari yang mengubahkan. 3 hari yang mengubahkan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati saudara, akan menguatkan imanmu, akan mengubahkan kehidupanmu. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 3 hari yang mengubahkan. Hari yang pertama adalah hari di mana Yesus mati. Kematian Yesus. Hari yang kedua adalah hari di mana Yesus dikuburkan. Berada di dalam kuburan. Hari yang ketiga adalah hari di mana Yesus dibangkitkan. Dan setiap hari-hari kita mengalami hari di mana hari yang kita jalani itu seperti biasa-biasa saja. Ada hari yang spesial menurut kita. Ada hari-hari yang menurut kita hari ini adalah hari yang patut atau harus saya kenang seumur hidup. Hari kita lahir, hari kemudian kita menikah. Ada yang mau menikah di sini? Semangat ya. Hari di mana kita mengalami sesuatu yang besar di dalam diri kita. Misalnya kita menemukan pasangan hidup. Kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari di mana kita berdoa dan kemudian Tuhan menjawab doa kita. Ada hari di mana hari itu terasa biasa-biasa saja. Dan ada hari di mana hari itu adalah hari yang spesial, hari yang istimewa menurut kita. Dan Yesus juga punya 3 hari di dalam hidupnya yang mengubahkan sejarah. Bukan hanya hidupnya, apa yang tercatat di dalam hidupnya, di dalam kisah hidup dari Yesus. Tetapi juga 3 hari ini adalah 3 hari yang mengubahkan kehidupan manusia, umat manusia. Termasuk kehidupan kita. Tanpa ketiga hari ini, maka kehidupan umat manusia itu biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang berarti. Semuanya sia-sia. Makanya Rasul Paulus catat dan kata-kata tulis bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hari pertama, hari di mana Yesus mati. Ketika Yesus mati, hari pertama, semuanya terlihat selesai. Pengharapan yang dahulunya kuat, kokoh di dalam diri Yesus oleh murid-muridnya. Hari pertama menjadi hari di mana semua harapan, semua cita-cita, semua impian itu semuanya gugur, runtuh semuanya. Kenapa? Karena Yesus mati.
5 hari yang lalu Yesus masuk ke Yerusalem. Dan kemudian pengharapan itu semakin besar, semakin nyata. Bahwa Sang Mesias, Sang Raja Pembebas Israel itu sudah memasuki Yerusalem. Berarti sebentar lagi kebebasan akan terjadi. Pembebasan, kelepasan atas orang Israel. Penjajahan bangsa Roma itu akan dilepaskan. Tetapi 5 hari kemudian, hari yang pertama, Yesus mati. Murid-muridnya berpikir bahwa ini telah selesai. Kenapa selesai? Karena Yesus sendiri juga bilang, it is finished. Telah selesai. Sudah selesai. Sudah berakhir. Dan kemudian murid-murid yang mendengar perkataan Yesus di atas kayu salib, kemudian mereka lari mengunci pintu. Dan murid-muridnya, kalau saudara lihat di dalam Yohanes, mereka tinggal di sebuah ruangan. Di satu ruangan bersama-sama orang yang takut, bersama-sama dengan orang yang kehilangan pengharapan, bersama-sama dengan orang yang lari dari kenyataan. Mereka kemudian menyembunyikan diri dari orang-orang Yahudi. Mereka takut. Hari pertama adalah hari di mana seperti segala yang kita harapkan, semua harapan kita mati. Masa depan hancur. Semua yang kita percayai seolah-olah gagal. Itu hari pertama. Karena Yesus sudah mati. Tetapi kematian Yesus bukan berarti akhir dari segalanya. Justru kematian Yesus adalah awal dari segala sesuatu. Kematian Yesus adalah titik balik. Awal di mana rencana Tuhan yang besar itu mulai ditulis. Hari pertama. Saat kita berpikir Yesus mati dan semua harapan kita gagal, saudara. Jangan pernah menyerah dan berhenti berharap. Karena hari tidak selesai di hari pertama. Ada hari kedua. Hari kedua adalah hari di mana Yesus terlihat diam. Ketika Yesus mati, kita tanpa pengharapan. Kita seperti dibiarkan sendiri. Dan kemudian hari kedua, kita melihat segala sesuatu bukan semakin baik. Tetapi di hari kedua, justru segala sesuatu menjadi semakin buruk. Kelihatan buruk. Kenapa kelihatan buruk? Karena kalau hari pertama kita masih melihat Yesus berbicara. Dan kemudian hari pertama kita masih berpikir bahwa Yesus bisa membalikan keadaan. Kemudian Yesus turun dari kayu salib. Makanya ada orang-orang di sekitar Yesus. Hei, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Engkau yang menyelamatkan banyak orang, yang mengadakan mujizat. Tidakkah bisa engkau melakukannya sekali lagi untuk dirimu sendiri? Hari pertama masih ada harapan. Masih mungkin masih ada pengharapan akan mujizat Tuhan. Tetapi di hari kedua segala sesuatu sepertinya diam. Yesus tidak berkata-kata apa-apa. Mujizat tidak ada di sana. Dan Yesus tidak terlihat di hari kedua. Yesus telah dikuburkan di dalam sebuah kubur yang ditutup dengan batu besar. Tetapi justru ketika segala sesuatu terlihat diam, justru Tuhan bekerja dahsyat di hari kedua. Justru di hari yang paling sunyi di dalam Alkitab, justru adalah hari di mana perbuatan besar Allah itu terjadi di hari kedua.
Ketika tubuh Yesus mati, kaku, tidak bergerak, rohnya itu turun ke dunia orang mati. Firman Tuhan tulis 1 Petrus 3 ayat 18-19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang diam di dalam penjara. Saudara, tubuh Yesus mati, tidak bergerak, tetapi rohnya bekerja. Dia kelihatan tidak bekerja, tetapi secara spiritual roh Kristus itu bekerja. Dia turun di dunia paling bawah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di dalam penjara, yang terpenjara. Efesus 4 ayat 9 tulis begini. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kalau bahasa aslinya dicatat, di situ dipakai kata Hades. Hades adalah tempat persinggahan dari roh-roh yang mati di penjara. Ada roh-roh orang-orang percaya di zaman Perjanjian Lama yang menantikan Mesias masih terpenjara. Di hari kedua, di tempat yang paling gelap, justru terang Kristus bercahaya di sana. Justru di roh-roh yang terpenjara, justru Yesus melepaskan belenggu di hari yang kedua. Hari di mana kita berpikir bahwa Yesus tidak bekerja. Tidak ada mujizat di sana. Tetapi ia turun di tempat yang paling dalam. Wahyu 1, Wahyu pasal yang pertama ayat 17-18 bilang begini. Wahyu pasal yang pertama ayat 17-18 bilang begini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, dan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ini merupakan peristiwa besar yang harus orang percaya pegang, percayai dan imani, bahwa kunci kerajaan maut, kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus. Apa yang bisa dilakukan iblis terhadap kita? Apa yang bisa dilakukan maut terhadap kita? Penguasa alam maut bukan iblis, bukan saudara. Sebelum Yesus turun ke dunia orang mati, hari yang kedua, penguasa alam maut iblis yang pegang kunci. Tetapi ketika Kristus turun ke dunia orang mati di hari yang kedua, maka Kristus mengambil kunci kerajaan maut. Kunci maut dan kunci kerajaan maut. Segala kunci maut. Bilang segala, saudara. Apa yang kau takuti? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang membuat hati kita susah? Kita berpikir ini hari paling gelap di dalam hidup kita. Tetapi saudara, dengar kabar baiknya bahwa Yesus hari yang kedua turun ke dunia orang mati dan memegang kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut. Di tangannya ada kuasa untuk memulihkan saudara, membalikkan keadaan. Gelap jadi terang karena Kristus turun ke dunia orang mati. Hidupmu yang gelap, sulit, ketakutan, hidup di dalam ketakutan, Tuhan sanggup memberikan terang di sana. Apa hidup tergelap di dalam hidupmu? Banyak orang stuck di hidup yang kelam di masa lalu, tidak bisa membuat mereka maju untuk melihat rencana Tuhan yang besar. Kenapa? Karena mereka gelap, mereka melihat sisi gelap di dalam hidup mereka, yang membuat kita tidak bisa melangkah. Tetapi Kristus di hari yang kedua, dia memegang kunci kerajaan maut. Segala kunci. Itu artinya saudara,
Apapun gelapnya, segelap apapun hidupmu, kalau Kristus telah turun ke dunia orang mati, saudara bisa hidup di dalam pengharapan. Karena terang Kristus itu bersahaya dalam hidupmu, saudara. Bangkit imanmu, saudara. Bangkitkan, saudara. Tidak ada pengharapan lagi, tapi Kristus ada di sana. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15 bilang begini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Banyak orang berpikir Yesus nanti menang di hari yang ketiga. Betul, saudara. Secara hari kita melihatnya demikian. Tetapi Yesus menang saat Yesus mati, dia menang. Hari yang kedua dia menyatakan kemenangannya. Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 14 bilang begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, kalau saudara punya masa lalu, ikatan-ikatan yang membuat kita tidak bisa maju, Yesus berkuasa untuk melepaskan hidup saudara. Dia melepaskan hidupmu, dia melepaskan belenggu, dan dia membebaskan kita. Makanya waktu kebangkitan Kristus, yang bangkit bukan hanya Kristus. Kalau saudara baca Alkitab, ketika Yesus bangkit, yang bangkit bukan hanya Yesus sendiri. Siapa yang bangkit? Kubur-kubur terbelah. Dan orang-orang kudus bangkit. Orang-orang kudus bangkit, saudara. Dari kematian, kebangkitan muncul. Karena begini, saudara, di hari yang kedua sebenarnya adalah hari di mana kita menyaksikan kuasa Tuhan itu bekerja. Di hari terkelam dalam hidup kita, justru di saat-saat seperti itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar, yang memulihkan dan mengubahkan kita. Kapan kita bisa berubah? Hidup kita berubah ketika kita ada di lembah kekelaman terdalam dalam hidup kita. Tuhan ada di sana dan Tuhan mengubahkan kita. Anak bungsu yang pulang. Kapan dia pulang, saudara? Dia pulang karena dia habis uangnya, saudara. Gak ada makanan lagi. Dia pulang kapan? Saat hidupnya terpuruk, hidupnya diubahkan. Ketika hidupmu terpuruk, saat itulah justru di saat seperti itulah Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya bekerja. Ketika hidupmu terpuruk. Hari kedua. Dan hari yang ketiga, saudara. Hari yang ketiga adalah hari ketika Tuhan membalikkan segala sesuatu. Hari di mana Yesus bangkit. Di hari kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan juga itu turut bekerja. Dan kadang sebagai orang percaya kita perlu jujur bahwa kadang kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kita pernah mengalami, tetapi dalam perjalanan hidup kita kadang kehilangan kuasa kebangkitan. Tapi ada satu kabar baik lagi di hari yang ketiga. Mari kita lihat Alkitab, firman Tuhan berkata, Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Setelah hari Sabat lewat, setelah hari kedua lewat. Hari kedua pasti lewat, saudara. Hari Sabatmu, hari gelapmu pasti lewat. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut,
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari kita lihat ayat 9, pasal 28, Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita lihat juga ada sebuah ayat di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang pertama. Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi kita menemukan di sini ada 3 wanita. Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena, dan kemudian Salome. Kalau di pembacaan kita tadi di Matius sepertinya hanya ada 2 wanita. Tapi kalau Markus memberikan penjelasan ada 3 orang. Yang pertama Maria Magdalena, yang kedua Maria, kalau di Matius Maria yang lain kita temukan ternyata Maria yang lain itu adalah Maria ibu Yakobus. Dan kemudian ada 1 wanita lain yang namanya Salome. Apa yang mereka lakukan? Pagi-pagi setelah hari Sabat lewat, mereka membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk apa rempah-rempahnya? Untuk meminyaki Yesus. Dan kemudian dari ayat ini, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mendapati ada 2 kelompok orang. 2 kelompok orang yang pertama-tama menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada 2 kelompok orang. Yang pertama kelompok penjaga-penjaga. Ada kelompok penjaga-penjaga dan kemudian ada kelompok wanita. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan kemudian Salome. Mari kita lihat pertama. Kelompok yang pertama, kenapa mereka penjaga-penjaga? Kenapa mereka menjaga kubur Yesus? Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat orang Yahudi bilang begini kepada pemimpin perwira Roma dan kemudian meminta penjaga-penjaga ini untuk menjaga kubur Yesus. Mereka bilang, kami pernah mendengar Yesus berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan kemudian mereka minta supaya kubur Yesus dijaga. Kenapa harus dijaga? Jangan-jangan nanti murid-muridnya datang dan kemudian mengambil mayat Yesus, sehingga penyesatan yang kedua itu lebih berbahaya daripada penyesatan yang pertama. Itu ceritanya kenapa mereka kubur Yesus itu dijaga. Dasarnya apa? Karena mereka pernah mendengar bahwa Yesus pernah berkata 3 hari Yesus akan bangkit. Dan kemudian muncul itu penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Kemudian kelompok orang yang pertama ini, firman Tuhan bilang begini saudara. Kelompok orang yang pertama. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Menarik saudara, karena kenapa? Penjaga-penjaga ini adalah mereka yang diutus. Karena mereka percaya bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Untuk itu mereka jaga kubur Yesus. Dan kemudian penjaga-penjaga ini adalah orang yang pertama melihat Yesus bangkit. Yesus tidak bangkit dan kemudian kuburnya masih tertutup. Dan kemudian dia hilang, ting, selesai. Tidak saudara. Kenapa batu digulingkan? Karena Yesus harus keluar. Karena ada nubuatannya. Karena ada kisahnya saudara. Lazarus yang keluar. Hari yang ketiga Yesus juga keluar dari kubur untuk menyatakan kebangkitannya bahwa Yesus bangkit. Dan kesaksian dari penjaga-penjaga bilang bahwa Yesus bangkit. Tapi kemudian mereka, sekalipun mereka percaya Yesus bangkit, sekalipun mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka melihat Yesus bangkit, tetapi mereka menjadi seperti orang-orang mati. Hati-hati saudara. Banyak orang Kristen percaya Yesus bangkit. Banyak orang Kristen lihat Yesus bangkit.
Tapi mereka seperti orang-orang mati. Hati-hati saudara. Banyak orang Kristen percaya tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup mereka seperti orang mati. Bagaimana dengan kita? Orang yang kedua, menarik saudara. Orang yang kedua, kelompok wanita-wanita. Kenapa mereka ke kubur Yesus? Untuk apa? Untuk meminyaki Yesus. Kenapa harus meminyaki? Di bawahnya rempah-rempah. Kenapa mereka bawa rempah-rempah? Mereka mau lihat tubuh Yesus yang mati, kaku, terbujur kaku. Dan kemudian merempah-rempahi tubuh Yesus. Supaya apa? Supaya awet. Minimal sekalipun Yesus mati, kami bisa melihat 1 hari lagi Yesus masih ada. Mereka nggak percaya Yesus bangkit, saudara. Dari mana saya tahu? Kenapa saya simpulkan itu? Karena mereka membawa rempah-rempah. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, mereka nggak perlu bawa rempah-rempah. Yang setuju bilang setuju. Betul ya? Kenapa bawa formalin? Mau formalin tuh orang mati. Kenapa nggak bawa formalin? Karena kita tahu dia mati, nggak percaya dia mau bangkit. Orang-orang perempuan ini, mereka nggak percaya Yesus bangkit. Mereka datang bawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus. Tapi yang hebat dari wanita-wanita ini saudara, mereka bisa kehilangan kepercayaan mereka akan kebangkitan Kristus. Sekalipun mereka pernah mendengar Yesus berkata bahwa dia akan bangkit. Tetapi kebangkitan itu mereka tidak percaya. Mereka tetap datang kepada Yesus. Sekalipun mereka nggak percaya, mereka tetap datang kepada Yesus. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ada waktu di mana hidup kita, di dalam hidup kita, kita mengalami kehilangan iman kepada Kristus. Orang percaya sudah berdoa, bergumul dengan pergumulannya. Yesus nggak jawab. Saya berpikir Yesus nggak ada. Saya berpikir kuasa Tuhan gak bekerja dalam hidup saya. Saya kehilangan iman. Tapi kabar baiknya adalah, kalaupun engkau gak percaya Yesus bangkit, engkau tetap harus datang kepada Yesus. Sekalipun Yesus mati, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome tetap datang kepada Kristus. Dan di tengah perjalanan, kalau saudara baca, mereka bilang, siapa yang mau gulingkan itu batu besar untuk kita? Masih ada batunya saudara. Hidupmu belum berubah. Masih seperti sama. Gak ada kepercayaan. Gak, masalah masih besar. Saudara tetap melangkah datang kepada Yesus. Saudara gak akan menemukan Yesus. Benar saudara. Mereka gak ketemu Yesus. Mereka ketemu malaikat. Tapi saudara, kalau saudara melangkah datang kepada Yesus, bukan saudara yang temukan Yesus. Yesus yang temukan saudara. Ayat 9 bilang saudara, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Yesus yang temukan, bukan Maria. Bukan saudara. Mereka ketemu malaikat, tidak ketemu Yesus. Mereka berharap ketemu dengan Yesus yang mati. Tetapi Yesus bangkit, Yesus datang dan menemukan mereka dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitan. Saudara, kalau saudara punya pergumulan yang berat yang membuat imanmu bahkan mati, tetap datang kepada Kristus. Saya lihat banyak orang Kristen punya pergumulan besar, gak datang ke gereja, gak datang kepada Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan, sekalipun saudara datang, gak ada mujizat ini minggu pertama, aduh ndak ada totofore. Minggu kedua, ada deng lawatan lagu letanin tahu. Pulang dalam keadaan yang sama. Minggu ketiga sama. Minggu keempat sama. Saudara tetap datang kepada Yesus. Sekalipun tanpa pengharapan, Yesus akan menemukan saudara tiba-tiba. Kalau tetap datang kepada Kristus, Kristus gak pernah mengecewakan. Dia memulihkan. Dan kuasa kebangkitannya itu nyata bekerja. Dalam hidup kita dia nyata bekerja.
Gak pernah dia mengecewakan kita. Kita yang mengecewakan dia. Dan dia mau menyatakan kuasa kebangkitannya bekerja. Banyak orang ditanya, karena masih percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. Oh, kalau orang Gen Z, ya, milenial, orang-orang yang kurang jujur. Yang paling jujur adalah orang generasi Y, generasi apa? Generasi Alpha, generasi Beta. Mereka kalau ditanya, "Ngana masih percaya?" Enggak percaya. Betul ya? Masih percaya ngana masih orang Kristen? Enggak, tapi mak dan papa Kristen, kita enggak. Percaya Yesus? Enggak percaya. Mereka jujur, saudara. Tapi kalau saudara sekalipun saudara enggak percaya, saudara datang kepada Yesus, sekalipun tidak mengharapkan kebangkitan Yesus, saudara datang kepada Yesus, Yesus yang akan temukan saudara. Yesus adalah Yesus yang menyatakan dirinya. Bukan karena dia harus membuktikan diri, tetapi karena benar-benar dia adalah Allah yang hidup. Makanya dia gak langsung naik ke sorga, dia harus menunjukkan diri yang menyatakan bahwa dia Allah yang hidup. Dan kuasa kebangkitannya masih bekerja sampai saat ini. Tetap harapkan Yesus, saudara. Masih ada batu besar, siapa mau gulingkan batu besar? Tapi saudara akan menemukan bahwa Yesus benar-benar hidup. Saya tidak tahu pergumulan kita, saudara. Kita masih datang kepada Kristus di rumah Tuhan, di gereja, atau orang masih datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan mungkin hati kita kosong. Hati kita mungkin tanpa pengharapan. Dan Yesus mau kita jujur dengan Yesus. Kita jujur. Kalau saudara gak percaya, bawa saja rempah-rempah. Bukti, Tuhan saya cuma bawa rempah-rempah. Tapi datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Jangan selalu pura-pura, saya kuat, puji Tuhan, haleluya. Ada waktu di mana hidup kita lemah. Kita bergumul. Dan kita mungkin kehilangan iman. Tapi datang kepada Yesus. Tetap datang, saudara. Dan engkau akan melihat kuasa kebangkitannya bekerja nyata dalam hidup.